Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita, dalam Warta Karir. Nah, untuk Warta Karir tema pada hari ini kita akan bicara mengenai hipnosis di tempat kerja. Apakah mungkin? Nah, hari ini saya sudah kedatangan dua orang pakar, dua orang narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Seperti biasa kita menyapa dulu. Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Nonon. Halo Mbak Vera. Halo. Mbak Fitri ini praktisi HRD dan Mbak Vera adalah seorang hipnoterapis ya. Karena kita tadi ngobrolnya temanya adalah hipnosis di tempat kerja gitu ya Mbak Fit. Nah nih ke Mbak Fit dulu nih gitu ya. Mbak, kira-kira kalau misalnya seseorang karyawan ataupun kita sendiri butuh butuh kayak gue udah perlu nih ada yang beda dari diriku, maksudnya dengan kinerja dan sebagainya, sehingga butuh hipnosis. Menurut Mbak Fitri tuh kita sadarnya tuh harus yang level berapa dulu sih? Kalau ibaratnya kalau kayak ramen kan level 1, 2, 3 gitu ya Mbak ya. Gitu. Lapar soal jadi ngomongnya makanan dulu nih. Gimana Mbak? Silakan. Sebenarnya ukurannya bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar. Baik. Jadi jika apa gitu misalnya Mbak? Ya, kalau misalnya tadi seperti bahasan sebelumnya, kalau diri sendiri sudah merasa terganggu, ada yang nggak function gitu. Misalnya biasanya kalau fisik misalnya biasanya matanya tajam nih jadi nggak tajam, kan kita biasanya gue ke optik deh ngecek gitu, kayak gitu kan. Baik. Dari diri sendiri gitu. Kalau ngerasa kayaknya biasanya bisa fokus kok, nggak fokus tiba-tiba ada apa ya gitu. Nggak nemu gitu. Nggak nemu, nyari sendiri tuh nggak nemu gitu. Nyari teman sekitar juga nggak ada yang bisa ngasih tahu ya. Itu kayaknya memang udah saatnya cari bantuan. Satu itu. Kedua, lihat lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar udah ngerasa keganggu dengan apa yang dengan perilaku kita gitu ya, kita yang nggak fokus lah, kita yang barangkali tiba-tiba ngomong sendiri gitu kan, itu kan udah yang mengerikan gitu buat lingkungan sekitar. Takut, gitu ya. Iya. Atau tiba-tiba nangis, emosional. Tiba-tiba nangis, baik. betul. Iya. Atau tiba-tiba menarik Panik. diri, tiba-tiba mojok aja di pantry gitu kan, kerja bawa laptop di pantry, ada apa gitu. Kayak kenal ya. Nah itu Tanda-tanda. rasanya indikasi yang udah harus diwaspadai gitu. Gitu sih. Jadi satu dari diri sendiri, kedua dari lingkungan sekitar gitu. Oh gitu ya, baik. Kalau misalnya kayak mungkin bisa juga tiba-tiba gini nggak sih Mbak, kok kayaknya biasanya teman-teman gue nih kayak mau deket sama gue, tapi kok sekarang mereka jauh semua, itu juga ya Mbak berarti ya? Dan jangan Mbak bawa Fit. badan gitu misalnya. Indikator. Oke, baik. Iya pokoknya kalau kita punya mental atau mental alert atau awareness yang tinggi, pasti kita bisa cepet notice tuh gitu. Nih orang biasanya sama gue ngobrolnya bisa intens kok nih, kayaknya nggak betah Menjauh lama-lama atau- gitu, atau yang bahkan mungkin- menjauh sama sekali gitu. Baik. Jadi deteksi dirinya tuh misalnya kayak contoh simpelnya aja. Kayak misalnya kok si Lia biasa deket sama gue, tapi kok sekarang dia nggak mau temenan sama gue lagi gitu-gitu kali ya Mbak ya, mungkin ya. Bisa. Kenapa ya ada apa dengan, mungkin ada apa dengan Lianya, mungkin kesampingkan dulu, tapi kita harus menunjuk kayak diri kita sendiri dulu ya, kenapa gue nih gitu mungkin ya Mbak ya? Karena sekali lagi apapun bentuk metode terapinya nggak akan pernah berhasil kalau kitanya sendiri nggak aware kalau kita punya masalah gitu. Oh baik, baik. Kalau Mbak Vera sendiri kira-kira ada yang mau ditambahin nggak sih Mbak tentang dari penjelasan dari Mbak Fitri tadi? Untuk hipnosis di tempat kerja ya. Iya. Kayaknya kalau semua orang udah atau semua function di suatu organisasi itu udah aware sama mental health, kayaknya bakalan lebih gampang untuk untuk boost performance. Because if everybody aware, then everybody give support, ya kan? When one of you, salah satu di antara kita ada yang misalnya grievance atau berduka atau kehilangan salah satu anggota keluarganya dia atau apapun itu, mau nggak mau pasti berefek ke kinerjanya dia, ya kan? Iya, pasti ya Mbak. Jadi when one organization is already aware about mental health, itu akan lebih cepat. Kita sebagai atasan, kita sebagai teman, atau kita punya rekan kerja atau satu tim, kalau kita aware bahwa gue harus support dia nih, berarti kan lebih cepat. Jadi efek damage-nya nggak berkepanjangan. Target dari kinerja tim itu bakalan bisa lebih cepat di-achieve kalau misalnya yang lagi membutuhkan ini cepat disupport. Jadi memang perlu banget gitu kan. Kalau kita lagi bersedih aja atau kita lagi ada masalah atau apapun itu, pasti komunikasinya udah terganggu. Oke, baik. Banyak miskom.
udah banyak miskom nanti jadi agenda atau plan atau target mingguan atau bulanan atau apapun itu nggak achieve, berantakan. So bukan cuma sekedar perlu sih, tapi untuk kita ngebangkitin bahwa atau ngebangun mental health awareness di antara peers atau organisasi itu kayaknya sudah harus mulai dikencengin ya, karena makin banyak tuntutan hidup dan kondisi yang udah semakin kompetitif dan sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kalau Gen Z sekarang kan kayaknya nggak sulit ya bangun awareness mereka soal mental health, karena dikit-dikit merasanya mental breakdown, dikit-dikit kena mental gitu. Mental. Depresi sering bilangnya itu kena mental. Walaupun jangan-jangan sebenarnya nggak juga. Jadi standar kenapa-napa, kadang-kadang sih standar mental merasa aja gitu. Tinggi berarti standar mental health. Jadi sebuah kebanggaan gitu kalau kena mental gitu. Makanya apa namanya, kayak contohnya di kantornya adik saya tuh bahkan udah ada allowance khusus buat apa namanya karyawannya datang ke psikiater gitu. Baik, keren. Baik gini. Menurut Mbak Vera dan Mbak Fitri, pada level apakah seseorang yang sedang bermasalah dengan kesehatan mental, terutama di tempat kerja, itu harus ke hipnoterapis? Karena kan kayak misalnya kita sakit nih, flu nih, kan nggak harus langsung ke dokter spesialis gitu loh Mbak, tapi kan dokter umum dulu, baru kemudian, ini kayaknya lo mesti diperiksa parunya nih, baru ke dokter paru dan sebagainya. Gimana menurut Mbak berdua ini? Monggo mungkin dimulai dari Mbak Fitri. Kalau menurut aku sebenarnya balik lagi ke nyamannya si orang yang ngerasa lagi ada masalah sama mental ya. Tapi kalau bicara soal apa namanya efektif dan efisiensi waktu dan efektif ininya metode terapinya kayak dibahas di sesi sebelumnya. Kalau emang punya cukup waktu dan willingness buat cerita, karena kan kalau kita bicara coaching sama konseling kan panjang tuh. Ya tadi berproses banget gitu, dan belum tentu kapasitas psikolog atau terapisnya cukup baik untuk bisa menangkap dengan cepat gitu apa namanya root cause-nya. Nah, kalau bicara hipnoterapis itu bisa langsung masuk ke dalam alam bawah sadar yang orang nggak lagi sungkan atau punya resistensi buat cerita gitu, karena yang disasar udah di alam bawah sadarnya gitu. Gitu. Jadi kalau emang punya cukup waktu maksudnya kita sebagai pribadinya menyadari itu gitu ya Mbak ya? Iya, jadi jangan salah, jangan dipikir bahwa dalam kondisi terhipnosis itu si apa namanya, kalau kliennya nggak punya kontrol sama dirinya, ternyata masih punya kontrol gitu. Jadi nggak membabi buta dibikin pingsan dan ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak di TV. Nah, baik. Nah, terus kemudian kalau Mbak Vera sendiri ya Mbak, ketika Mbak Vera menghadapi klien yang seperti itu kita kan juga kepengen tahu ya Mbak, ini ntar diapain sih Mbak gitu, misalnya apa tiba-tiba langsung plak pingsan tidur gitu lah. Itu gimana Mbak? Oke, jadi sebenarnya hipno itu kayak kita gini, itu juga udah termasuk salah satu metode hipno. Oh gitu ya Mbak ya? Iya. Karena kalau misalnya nggak semua hipno itu harus dibikin pingsan terus digelepakkan gitu. Pokoknya terus yang semua dibikin tidak sadarkan diri gitu ya Mbak ya? Enggak, terjadi tergantung. Jadi bukan yang tidur, pingsan, cerita, nggak gitu. No, not at all. Gitu. Baik. Jadi tergantung kasusnya tuh seperti apa, tergantung kondisinya dia seperti apa, ada trauma masa lalu atau enggak, ada inner child problems atau enggak, ada depresi yang regenerasi atau enggak, atau ada fungsi yang sangat sudah mengganggu dia di kehidupan sehari-hari sama pergaulan sekitarnya, atau mungkin performance dari kerjaannya gitu kan. Kalau tadi dibilang kita sebagai atasan, ya kita harus wise enough bahwa ini anak nggak function atau menurun atau nggak achieve target itu karena ada apa, ya kan, bukan secara langsung di generalisasi bahwa ini anak malas nggak perform. Jadi bisa gitu ya Mbak. Ya jangan, kasihan kalau semua orang yang punya masalah dan fungsinya dia atau performance-nya dia jadi menurun, kan bukan berarti selamanya dia tidak bagus. Iya. Ada momen, benar, Mbak. ada momen dia lagi mengalami sesuatu di keluarganya atau di dirinya sendiri. Jadi itu yang perlu kita gali. Nah, kalau misalnya anggota dari timnya atau supervisornya atau manajernya itu sudah aware, ya tinggal dikasih waktu lah ya, dikasih fasilitas gitu, bahwa
cerita deh ke terapis, ke profesional. Siapa tahu ini cuma sekedar temporary aja. Depresi atau emosi yang nggak perlu berlarut-larut gitu. Ya kan sayang kalau misalnya masih muda, terus emosi sedikit udah langsung dysfunction seumur hidup gitu kan, jangan sampai. Gitu. Oke, baik. Tapi sebenarnya menurut Mbak Fitri ini bisa kan ya Mbak, seseorang yang dihipno karena masalah pekerjaannya dia, ada masalah di pekerjaannya dia, sehingga nantinya dia bisa kualitas kerja itu meningkat. Oh gitu. bisa banget, bisa ada banget. pernah punya pengalaman gitu nggak sama mungkin rekan kerja Mbak Fitri atau mungkin rekan satu timnya, gimana Mbak? Kebetulan belum punya kesempatan bekerja di tempat yang provide hipnoterapi gitu. Baik, Tapi barangkali Mbak Vera punya pengalaman sama kliennya. Mungkin kliennya Mbak Vera? Ada. Jadi ada beberapa klien. Contoh ada yang kena bully di tempat kerja. Jadi misalnya dia diharuskan membuat suatu kebijakan HR atau apapun itu gitu ya, atau GA atau apapun itu. Nah, untuk improvement company atau apapun alasannya, jadi dia mengeluarkan regulasi yang tidak menyenangkan. Jadi dia disebelin. So-called toxic. Padahal itu kan public enemy gitu public ya, enemy. Padahal sebenarnya itu roles-nya dia yang baru, yang emang di-assign ke dia. Jadi dia no choice gitu kan. Nah, karena ada bentrokan seperti itu, dia kena mental. Ya kan? Kasihan pas pulang dari kantor udah stres, nggak bisa tidur. Besok paginya juga udah malas ke kantor. Itu satu. Sesudah di hipno dengan metode hipnonya ternyata berhasil. Keren juga ya Mbak ya. Berhasil. Orangnya jadi lebih tenang, lebih nggak emosional, lebih nggak merasa bahwa gue dibully sedunia gitu. Jadi kita kayak dibalik pikirannya mindsetnya gitu ya Mbak ya. Ada satu lagi cases di mana satu anak ini baru masuk di satu organisasi dan dia nggak percaya diri, nggak bisa komunikasi. Padahal dia tahu kerjaannya apa, yang dia ditargetkan ke dia itu apa, cuman dia nggak bisa speak out. Kalau diajak meeting, diajak ngobrol, dia blunder, jadi yang nggak tahu. Padahal dia kerja, padahal dia baik gitu. Dia tahu dia antisipasinya di mana, dia catat semuanya apa segala macam. Tapi karena ada trauma masa lalu atau apapun itu kondisinya, jadi dia nggak punya keinginan untuk gue kayaknya harus ngomong deh. Ada masalah di sini atau antisipasinya seharusnya gini deh, karena dia yang ngerjain kan. Nah, untung supervisornya aware bahwa ini anak kayaknya berpotensi tapi ada masalah dengan komunikasinya, nggak percaya diri jadinya. Sesudah di hipno itu mungkin karena udah trust atau apapun, jadi ya bisa langsung ngelihat perubahan mukanya bahwa dari before hipno sama after hipno itu beda banget. Oh, bisa langsung sweet gitu, beda gitu Mbak? Yes. Oh, that powerful. Kayak gimana misalnya Mbak? Misalnya gini, lebih ceria gitu-gitu nggak sih? Iya ya. Like when you come, kalau misalnya kita ngerasa sendiri, kita ngerasa suntuk, kita ngerasa apapun beban hidup kita banyak gitu ya, terus pasti datang ke tempat atau ke orang atau berfungsi di sehari-harinya, kita pasti udah ngurung, nggak semangat, ngelihat semua apapun dari sisi negatifnya. Gue ngerasa sendiri, gue buntu, gue patah semangat, gue depresi atau apapun itu. Tapi begitu sesudah, jadi ini anak datang dengan kondisi cerita, mukanya menunduk, pokoknya semua auranya sedih. Aura maghrib gitu lah Mbak ya? Aura maghrib. Abis di hipno, aura subuh. Subuh beneran. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh kan kalau auranya yang sendu, suram gitu, aura maghrib mereka bilangnya gitu. Iya, tapi begitu hipno, terus aku tanya, gimana? Apa ada rasa apa yang berubah? Dia bilangnya kayak ada kepribadian baru yang masuk ke dalam. Oh, jadi lebih punya semangat gitu kali dia ya. Oke. Dan mukanya juga langsung jadi nggak segalau gitu. Tadi gitu. Ya karena bebannya sudah diangkat.
Karena dia sudah bisa menceritakan apa yang selama ini jadi hantu buat dia, yang mengontrol alam bawah sadarnya dia, jadi dia nggak bisa percaya diri, nggak bisa komunikasi, takut untuk mengeluarkan ide. Sayang kan future-nya kalau terbatas sama kondisi mental yang sebenarnya masih bisa di-fix. Oke, baik. Baik, tadi kan Mbak bilang bahwa itu akan berubah, merubah raut wajah dia, minimal gitu, air muka dia. Kira-kira kalau untuk tipe orang yang kayak bodoh amatan gitu, maksudnya gue ya sadar nih gue punya masalah, tapi udahlah bodoh amat, itu sama nggak sih Mbak? Dengan orang yang care gitu loh, tadi dengan gue punya masalah, jadi gue harus cerita nih, gitu-gitu lah Mbak Fit ya. Itu apakah sama? Efek semua orang pasti beda-beda, ya kan? Ada orang yang bodoh amatan, kan? Dia bodoh amatan, tapi akhirnya kenanya ke asam lambung. Oh, jadi sebenarnya tuh dia takut gitu ya Mbak ya? Either dia takut atau dia nggak peduli. Oke. Atau dia tidak mau merasakan, mental block. Jadi dia tidak mau mengakui bahwa dia sedang bermasalah, dan dia merasa bahwa gue harus kuat. Dipaksa gitu ya? Kuat. Akhirnya your body speaks your mind. Menurut gue nggak apa-apa, tapi tiap pagi gue mau ke kantor gue asam lambung. Oke, baik. Menurut gue nggak apa-apa, masalah begini aja, cuman misalnya putus cinta, tapi tiap malam gue nggak bisa tidur. Harus minum obat dulu bisa tidur. Atau tiap mau meeting gue deg-degan parah sampai keringat dingin. Jadi pada akhirnya, kalaupun kita in denial, your body speak your mind. Oke, baik. Ada aja gejala yang muncul, entah back pain lah, entah yang lehernya kayaknya berat lah, Kaku gitu ya. lah. Kolesterol nih gitu. Nyalahinnya kolesterol, padahal sebenarnya mental. Ya kan, baik. nggak makan seafood, nggak makan ini. Ya mungkin perlu dicek juga kolesterolnya, tapi kalau mentalnya yang kena ya, Mana deh gitu ya. kan susah juga. Kalau zaman dulu terkenalnya psikosomatis tuh. Iya. Jadi kayak sakit tapi nggak ada penyebabnya gitu. Mungkin kalau Tapi kita ngerasa sakit gitu ya Mbak iya, ya? aku pernah belajar dulu waktu zaman masih kuliah ya. Jadi ada orang yang tiba-tiba matanya nggak bisa lihat, buta, tapi sebenarnya secara fisik matanya nggak ada yang salah Nggak ada yang gitu. salah. Oh, itu Itu ngeri depresi banget gitu yang dipendem sampai kayak gitu, sampai ya udah nggak function physically gitu. Your body speak your mind ya kayak gitu. Iya, Jadi kayak dia sampai di kondisi bahwa badannya udah ngirimin signal bahwa ada something is wrong dan you need to fix it. Akhirnya ke salah satu anggota tubuh. Ngeri sih. Jadi kalau kita nggak alert sama indikasi sama badan, sama psikis, kayak gitu. Baik, Mbak, ini terakhir. Menurut Mbak Vera, kira-kira kalau untuk menghindari mental block tadi, saya juga agak tertarik nih, mungkin ciri kemudian untuk menghindari supaya kita nggak mental block, dan tipsnya sekalian ya Mbak untuk teman-teman di rumah. Silakan Mbak. Oke, mental block itu sebenarnya kita in denial. Beda dengan boundaries. Baik. Healthy boundaries diperlukan untuk kesehatan jiwa kita gitu ya. Tapi kalau mental block berarti kita in denial, kita tidak mau mengakui, kita tidak mau berusaha apapun untuk memperbaiki situasi kita sekarang. Dan ini akan lama-kelamaan akan jadi kesakitan fisik. Kesakitan fisik yang akhirnya nanti jadi malah semeraut efeknya. Nggak bisa berfungsi satu, terus kitanya juga jadi sakit-sakitan. Kalau kita udah sakit-sakitan nanti kita jadi depresi, putus asa, akhirnya jadi snowball, muter-muter di situ aja. Semakin besar Masalahnya. Jadi kita kan ada mental block, misalnya kita kena mental di kantor gitu ya, sama atasan atau teman kerja yang NPD misalnya gitu kan. Terus kita ngerasa bahwa gue kena banget nih, sakit hati sama dia. Tapi kita nggak mau ngapa-ngapain. Kita merasa sakit, tapi kita nggak mau mengobati, kita nggak mau ambil take action, misalnya setting boundaries atau apapun yang bisa kita jalankan sendiri dulu gitu ya. Tapi kalau semua itu sudah dijalankan dan ternyata masih belum bisa sembuh juga, ya udah waktunya cari bantuan profesional gitu, supaya dari efek dari yang tadinya cuman dianggap enteng, nggak jadi tambah berat. Akhirnya jadi lari ke fisik, habis dari fisik terus akhirnya jadi
muter, semeraut, benang merahnya udah nggak tahu yang mana duluan, sakitnya duluan atau kena mentalnya yang duluan, akhirnya depresi gitu kan. Nah itu kan udah sayang lah, sekuat-kuatnya kita nahan perasaan pasti akhirnya Meledak juga ya. meledak juga. Baik, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Fitri. Kalau misalnya ada teman-teman dan sobat PK di rumah yang ingin konsultasi lebih dalam lagi atau mungkin private konsultasi atau ada yang mau nanya, karena kan kita di sini ngobrol terbatas banget waktunya ya Mbak. Sebenarnya kalau nggak ada batas waktu bisa sampai besok kali ya. Seru soalnya. Baik Mbak Fitri, silakan untuk diinfo ke kita semuanya. Oke. Silakan kalau yang mau reach out ke kita bisa ke nomor 08 111 692828. 08 111 692828. WhatsApp Baik. ya. WhatsApp ya, jangan sampai call dulu karena mereka juga punya keluarga masing-masing yang harus diurus dan bukan cuma kita aja yang main diurus ya. Terima kasih loh Mbak Fitri dan Mbak Vera untuk kedatangannya dan untuk semua hal-hal yang terkait dengan hipnoterapi tadi di tempat kerja, dan semoga teman-teman semuanya bermanfaat dengan obrolan kita pada hari ini. Saksikan terus di minggu depan lagi kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Saya dengan Joanita pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.